Hai, halo, Assalamualaikum. Teman-teman, selamat datang di presentasi kelompok 5 Teori Metodologi Budaya kelas 2020. Kami akan membahas bacaan Smart Kampung, Doing Cultural Studies in the Global South, ditulis oleh Melanie Budianta. Dalam tulisan ini, Budianta membangun argumen bahwa siasat kampung dalam menggunakan dan mengakali kapitalisme neoliberal yang hadir melalui negara lewat pembangunan perkotaan dan wisata. Pada akhirnya, siasat tersebut membuat pembangunan lingkungan bestari budaya. Yang demikian, Budianta katakan dapat menjadi model alternatif pada konteks Global South. Penelitian Budianta dilatar belakangi adanya perkembangan gerakan kultural dalam merespon isu-isu di Global South. PBB memprediksi peningkatan populasi urban dari 55% menjadi 68% pada 2050. Tersebut di dalam Revision of World Urbanization Prospect 2018, di mana 90% terjadi di wilayah Asia Afrika dengan jumlah megakota terbanyak. Di Indonesia, pemerintah mengembangkan kampung tematik yang merubah kampung baik di wilayah desa maupun pinggiran kota menjadi kawasan wisata. Berangkat dari terminologi, Budianta menyampaikan perkembangan makna istilah kampung dari bahasa Melayu yang berarti desa, yang sering dimaknai terpencil, tidak tertata dengan konotasi marginal dan miskin, yang kemudian menjadi bermakna komunitas dan gerakan kultural. Terminologi smart kampung yang digunakan Budianta bukan berarti pemerintahan berbasis IT, tetapi lebih kepada strategi dari komunitas marginal dalam menghadapi ketidaksetaraan, ketidakadilan sosial, dan kekuatan kapitalis. Pada pembahasan kemudian, Budianta juga menjelaskan potensi bagaimana gerakan kultural dari kampung bisa menjadi alternatif untuk menghadapi isu-isu yang ada pada Global South. Salah satu kritik pada Global South adalah terjadinya ketidaksetaraan, redistribusi, dan akses kuasa serta modal di tengah hegemoni kapitalisme global. Termasuk kritik terhadap upaya-upaya untuk mempertahankan eksistensi sistem kapitalis global. Kampung sebagai wilayah marginal merupakan tempat yang justru strategis ditinjau dari dinamika budaya lokal global yang ada pada Global South, karena terjadinya kontradiksi, kontestasi, dan dinamika budaya dalam kesehariannya. Dalam artikel ini, Budianta membahas pentingnya mengembangkan kampung dalam konteks globalisasi saat ini untuk menunjukkan bagaimana kampung secara simultan bergerak menghadapi kekuatan kapitalis. Kemudian, mengungkapkan bagaimana 3 kampung merespon ekspansi kota, salah satunya dengan cara meningkatkan solidaritas komunitas melalui aktivitas-aktivitas kebudayaan. Budianta juga menunjukkan bagaimana individu-individu penggerak kampung menggait pemerintah dan pasar untuk melindungi masyarakat kampung dari tekanan neoliberalisme yang hadir melalui gaya hidup urban. Untuk metode penelitian, data penelitian diambil dari 3 kampung yang dipilih dari 50 kampung lain yang tergabung secara informal melalui WA Group Jaringan Kampung Nusantara Japung. Ketiga kampung dipilih dengan pertimbangan dapat memberi gambaran terbaik tentang inisiatif berbasis komunitas lokal yang menghadapi kapitalisme global yang dilakukan melalui pengaktifan kembali
sumber-sumber daya budaya yang biasa ada di kampung. Anggota grup Japung terdiri atas musisi, seniman tradisional, administrator, aktivis budaya, tokoh masyarakat, dan intelektual yang peduli pada revitalisasi desa. WA Group tersebut mendiskusikan isu-isu di kampung, menyebarluaskan event-event yang akan berlangsung seperti festival, upacara adat, pelatihan, dan program-program lainnya dalam rangka untuk membantu anggota komunitas satu sama lain. Pengumpulan informasi dilakukan melalui 2 agenda pertemuan tahunan, membentuk tim peneliti untuk mengambil data, wawancara dengan anggota grup, termasuk mengumpulkan data bersama dari aktivis kampung dan tim peneliti dan mengeditnya menjadi buku, melakukan refleksi penelitian, terutama pada strategi dan isu-isu kampung, dan melakukan studi kasus mengenai inisiasi komunitas dalam revitalisasi desa. Informasi lengkap tentang ketiga kampung diambil dari materi yang sudah dipublikasikan, catatan lapangan, serta wawancara dengan tokoh kampung dan aktivis kunci Japung. Kampung Communing and Realities of the Global South. Dalam wacana Cultural Studies, strategi communing bermaksud menarik gagasan sumber daya dari kuasa tunggal kepada gagasan sumber daya milik bersama. Sejak awal industrialisasi di Inggris, banyak terjadi proses perampasan lahan pertanian di pedesaan menjadi milik pribadi. Di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, perampasan hak milik bersama telah terjadi sejak awal terjadinya ekspansi kolonial Eropa. Melawan tindakan perampasan dan pengaruh urbanisasi dari kota, para penduduk kampung melakukan gerakan bersama untuk menemukan dan menggali kembali tradisi-tradisi asli mereka yang selama masa kolonial tidak pernah mereka dapatkan. Gerakan ini bertujuan merebut kembali praktik-praktik berbagi dengan semangat solidaritas. Memang, kasus tekanan dan perampasan secara historis terjadi di mana-mana. Jika di Eropa, terjadi perampasan karena proses industrialisasi. Di Asia Tenggara dan Global South pada umumnya, hal ini terjadi karena ekspansi kolonialisasi bangsa Eropa. Melalui strategi cultural commoning, Budianta bermaksud membalik kabut modernitas oleh paradigma kota kepada kampung dan menyediakan sarana mediasi yang sangat pasca kolonial, yaitu menyuarakan kembali. Slide 5. Kampung Postkolonial Modernity from the Problem to Commodity. Budianta melihat adanya perubahan makna kampung dari yang dahulunya masalah menjadi komoditas. Di masa lalu, kampung adalah sebuah pemukiman di daerah pesisir, pedesaan, pedalaman. Kampung dianggap daerah yang kotor dan menjadi sumber penyakit. Anggapan ini 11-12 dengan tren urbanisasi saat ini yang menjamur di negara-negara Global South. Pada peralihan abad ke-20, para perencana dan administrator kota memulai proyek yang disebutnya perbaikan kampung, yang menyediakan pasokan air, tempat pembuangan sampah, dan sanitasi. Dalam konteks Hindia Belanda saat itu, yang disebut di atas merupakan ukuran modernisasi Barat Belanda yang diterapkan pada kampung. Ukuran modernisasi ekstrim lainnya adalah penggusuran kampung-kampung di perkotaan menjadi proses gentrifikasi perubahan wajah kota. Meskipun pendekatan pembangunan kampung pemerintah dianggap berbeda, yaitu mengubah kampung menjadi objek wisata, pendekatan ini juga masih dalam kerangka neoliberal.
Dengan melihat kesejarahan wacana kampung seperti di atas, Budianta ingin menunjukkan bagaimana proses menjinakkan, memperbaiki, atau menghapus kampung dan kemudian mengemasnya menjadi komoditas adalah kebijakan yang merubah kampung dari modernitas pasca kolonial menjadi komoditas kapitalisme neoliberal. Reversing the neoliberal perspective, kampung as an antidote of urban ills. Pada subbab ini, Budianta memaparkan data mengenai kampung dalam kajian budaya pada konteks Asia dan Global South. Melalui pengamatan terhadap 3 lokasi di Malang, Jember, dan Magelang, penulis memotret kondisi di masing-masing lokasi serta membandingkan ketiganya. Berdasarkan tabel ini, dapat dilihat bahwa ketiganya berada di lokasi yang sama-sama di wilayah marginal, namun dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda sehingga menanggung dampak yang berbeda akibat adanya urbanisasi. 3 kampung tersebut terletak di momen transisi perkotaan yang berbeda. Namun, ketiganya berada di ujung lalu lintas desa kota, lokal global yang kurang beruntung. Yang pertama, Kampung Cempluk adalah sebuah desa urban yang dikelilingi oleh perumahan dan kawasan, saat ini terancam ditelan oleh perluasan perkotaan. Kampung kedua, Ledokombo, adalah kampung pengirim migran untuk pasar kota-kota kosmopolit Asia dan konsumsi perkotaan. Pada kampung ini, habisnya sumber daya manusia usia produktif adalah masalah yang paling signifikan. Anak-anak ditinggal bersama kakek neneknya yang semakin renta. Ancaman pengaruh gaya hidup perkotaan seperti pergaulan bebas, alkohol, dan kriminal menjadikan Ledokombo menjadi semakin terpuruk. Kampung ketiga adalah dusun dengan populasi yang menua, dikepung oleh kemiskinan dari transisi perdesaan perkotaan. Kampung yang paling terkuras bukan hanya dari segi kehidupan ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan sosial karena besarnya arus keluar orang muda usia produktif untuk bekerja di kota. Masing-masing dari ketiga kampung tersebut mengalami dampak urbanisasi meski berbeda. Di antara ketiganya, bisa dibilang secara ekonomi Kampung Cempluk beruntung karena dengan dibangunnya perguruan tinggi hingga meluasnya perkembangan kota, membuka urbanisasi mengaruh ke kampung itu sehingga mendatangkan berbagai keuntungan. Sedangkan 2 lokasi lainnya, urbanisasi mendatangkan dampak buruk karena berkurangnya, hilangnya berbagai sumber daya. Kapitalisme global kian menggerus kampung sebagai lokus bagi masyarakat Indonesia, terutama di sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Pesatnya perkembangan kota membuat desa atau kampung terpengaruh. Dari tekanan itulah muncul usaha komunitas kampung untuk menggerakkan perekonomian serta menjaga tradisi desa. Nah, bagaimana siasat kampung dalam menggunakan dan mengakali kapitalisme neoliberal yang hadir melalui negara? Yaitu 1. Mengembalikan place pada komunitas kampung. 2. Merayakan gotong royong. Budianta mencermati bahwa kampung menjadi arena kontestasi berbagai ideologi, keilmuan, dan kepentingan yang pada akhirnya memperdebatkan makna komunitas sesungguhnya. Budianta melihat pola-pola semacam individualistis khas perkotaan, mental mengontrak yang absen dalam kegiatan-kegiatan sosial teritorial sebagai pola-pola hasil gempuran kapitalisme neoliberal. Dengan menggunakan konsep common ala cultural studies, ia mendudukkan warga kampung sebagai warga yang menghadapi masalah yang sama dengan warga dunia lain, di mana isu identitas, misal rootedness, belonging, yang harus menghadapi alienasi dari sumber-sumber produksi dan modalnya, namun juga
menunjukkan bagaimana warga secara aktif terus-menerus melakukan siasat merebut tempat mereka. Budianta menunjukkan siasat kampung, yaitu dengan pasar, Tempo Dulu Bazar, festival Kampungku Uripku, program-program sosial yang diadakan reguler. Upaya menggunakan konsep identitas yang ditransferkan dalam ruang, misalnya dekorasi, permainan, dan lain-lain, sekaligus mengklaim balik narasi orang biasa, the commons, dalam penguasaan tempat. Catatan, dalam tata kota neoliberalisme, narasi tempat digunakan oleh pemodal besar atau private sector untuk menguasai. Hanya dengan pemahaman konteks mendalam, penggunaan simbol-simbol otentik kampung seperti dekorasi, slogan, permainan, terminologi gotong royong, Budianta dapat menyuarakan kampung tanpa mengunci kampung dalam romantisasi tradisi yang pada akhirnya menimbulkan penguasaan kapitalisme tempat seperti kampung tematik. Kehadiran orang-orang tengah atau yang disebutnya embedded intermediaries oleh Budianta dibaca sebagai agensi yang mobile, connected, resourceful dalam menggunakan memobilisasi dukungan sumber daya dari berbagai sumber, baik lokal maupun transnasional. Kosmopolitanisme dan kesadaran orang-orang tengah ini yang tidak bergerak secara sistematis semacam LSM dan negara adalah modal agen-agen pembangunan, misalnya mengalirkan dana dan dukungan yang secara kreatif dapat direproduksi pada kasus-kasus Global South lainnya. Gotong royong yang semula menyehari di kampung tetapi digunakan terminologinya secara abusif oleh negara, oleh kampung diperlakukan sebagai event, misal Pasar Tempo Dulu, Festival Budaya Kampung Cempluk. Yang kedua, digunakan sebagai bahasa bersama atau bahan obrolan, misal ruang bermain dan pengasuhan anak, dan media, misal dalam jaringan kampung. Untuk mereka, kampung membicarakan masalah-masalah yang dekat dengan sehari-hari. Misalnya, Japung dan usaha menetralisir kapitalisme yang menghinggapi lewat pribadi cari untung dan individualistik, atau cicik dan ruang bermain atau problem pengasuhan anak. Di sini, Budianta membaca bahwa kehadiran teknologi dan sosial media hanyalah sebagai lantaran dari gotong royong yang berbasis pada modal sosial. Modal sosial yang hadir menyehari pada kampung, dalam hal ini epitominya gotong royong, Budianta baca menjadi modal utama mendudukkan kampung pada arena Global South yang memiliki situasi sama. Modal sosial beserta ikatan-ikatan sosial dan cara-cara unik kampung dalam mengakali permasalahan dapat dikatakan sebagai habitus Global South. Melalui habitus ini, Budianta menawarkan strategi bagi masyarakat umum di negara-negara selatan yang memiliki kesulitan sama dalam melarikan diri dari cengkeraman kapitalisme neoliberal yang tinggal pada lanskap yang sering disebut sebagai kegagalan tata kota seperti disebut pada Revision of World Urbanization Prospect di PBB yang disebut Budianta pada awal tulisan. Walaupun menyetujui Utami, Budianta juga mewanti-wanti agar personal-personal yang masuk ke kampung untuk tidak egois mencari kepentingan pribadi. Di sini Budianta menggunakan posisinya membela kampung dalam berhadapan dengan kepungan kepentingan dan wacana global pembangunan. Bahkan untuk memperjelas posisinya, Budianta menggunakan sastra Hardin The Tragedy of the Commons dan menghubungkan langsung dengan problem dan siasat di kampung. Tulisan ini adalah bentuk kritik Budianta terhadap ketimpangan akibat keberlanjutan kolonialisme yang hadir bersama neoliberalisme. Menurut Budianta, komunitas kampung di Indonesia memberikan penawaran alternatif terhadap kondisi tersebut. Komunitas kampung mengusahakan pembangunan budaya yang lebih manusiawi, membuat dunia lebih ramah ekologi, demokratis, ramah gender,
dengan kualitas hidup lebih tinggi. Komunitas kampung menghasilkan keseimbangan dari alternatif gagasan yang ditawarkan. Walau komunitas kampung dianggap sebagai oposisi dari dominasi kuasa perkotaan dengan pandangan modernitasnya, komunitas kampung menawarkan siasat keluar dari pembekuan kampung sebagai semata-mata lokasi dalam tarik-menariknya dengan ruang budaya urban. Hal ini relevan dengan konteks Asia dan pembangunan di negara-negara selatan saat ini. Pembangunan kapitalisme neoliberal terhadap perkotaan dan desa di Asia mendasari ide ini. Kapitalisme neoliberal mempengaruhi mentalitas masyarakat dominan perkotaan di Asia, khususnya Indonesia. Tulisan ini membalik narasi Asia yang gelap di mata dunia Barat. Menurut kami, Budianta meneruskan gagasan sebelumnya oleh Edward Said dengan orientalisme yang membongkar konstruksi Barat dan Timur. Budianta melihat relasi antara Asia dengan Asia, antara Asia dengan Global South, dengan politik budaya, budaya populer, intervensi feminisme pasca kolonial yang merekonstruksi masyarakat. Komunitas dan kampung sebagai korpus dengan gagasan Budianta dapat mendorong lahirnya konsep, teori, atau setidaknya perspektif baru. Tanggapan kami, artikel ini mendorong lahirnya teori hasil daur ulang yang bukan hanya melihat dari geografis kampung semata, namun dari realita pengalaman, ingatan, dan praktik hidup masyarakat Asia dengan smart kampung. Tulisan ini tidak mengeksklusifkan Barat lalu merendahkan dunia Timur. Komunitas kampung memberikan alternatif, bukan perlawanan. Sebagai bentuk oposisi dari masyarakat yang secara jumlah dominan dalam ruang kota, yang menghasilkan buah pikiran alternatif dari inisiatifnya memanfaatkan konektivitas, jaringan, teknologi yang dimiliki perkotaan untuk membangun budaya, sosial, dan ekonomi alternatif. Sekian presentasi dari kami. Mewakili semua anggota yang bertugas, kami berterima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam melaporkan dan mempresentasikan bacaan ini. Sampai jumpa dan salam sehat.